Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manca Gomba dan kali ini saya akan membawakan tentang fungsi pembangkit eksponensial. Oke, sebelum kita membahas tentang fungsi pembangkit eksponensial, alangkah baiknya kita membahas tentang fungsi pembangkit biasa dulu. Jadi jika saya memiliki fx yang didefinisikan sebagai 1 plus x pangkat n, maka dapat dinyatakan sebagai beberapa bentuk yang lain sebagai berikut. Yaitu jika kita jabarkan, fx sama dengan 1 tambah x pangkat n itu akan menjadi kombinasi n, 0 ditambah kombinasi n, 1x ditambah kombinasi n, 2x kuadrat sampai dengan kombinasi n, x pangkat n. Nah, ini dalam bentuk kombinasi. Tetapi kalau kita buat dalam bentuk permutasi, maka notasinya akan menjadi pn, 0 ditambah pn, 1x ditambah pn, 2x kuadrat per 2 faktorial. Jadi kombinasi n, 2 itu sama dengan permutasi n, 2 per 2 faktorial. Lalu kemudian ditambahkan hingga permutasi n, dikali x pangkat n per n faktorial. Maka kita bisa tuliskan sebagai permutasi n, 0 dikali x pangkat 0 per 0 faktorial ditambah dengan permutasi n, 1 dikalikan dengan x pangkat 1 per 1 faktorial ditambah dengan permutasi n, 2 dikali x pangkat 2 per 2 faktorial ditambahkan hingga permutasi n, dikali x pangkat n per n faktorial. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa 1 plus x pangkat n itu adalah fungsi pembangkit eksponensial dari barisan pn, 0, pn, 1, pn, 2 hingga pn dan seterusnya. Namun karena ini sudah tidak memiliki suku lagi, makanya dia menjadi 0,0 dan seterusnya. Nah, untuk fungsi pembangkit eksponensial itu dibuat ke dalam bentuk x pangkat 0 per 0 faktorial, x pangkat 1 per 1 faktorial, x pangkat 2 per 2 faktorial, sampai dengan x pangkat n per n faktorial. Jadi nanti barisannya adalah koefisien-koefisiennya. Nah, kita masuk ke definisinya. Misalnya diberikan suatu barisan bilangan asli A, di mana A-nya itu adalah A0, A1, A2, AK, dan seterusnya. Fungsi pembangkit eksponensial dari barisan A itu adalah fungsi polinom, di mana fx-nya itu adalah sigma AR dikalikan x pangkat R per R faktorial untuk R dimulai dari 0 sampai N. Yang kalau dijabarkan akan menjadi A0, x pangkat 0 per 0 faktorial ditambah A1, x pangkat 1 per 1 faktorial, hingga ditambahkan, ini tambah ya, AN, x pangkat N per N faktorial. Oke, kita masuk ke contoh pertama saja. Jika kita memiliki fx sama dengan e pangkat x, maka hal ini dapat dinyatakan sebagai deret kuasa dengan menggunakan aturan penderetan Maclaurin. Fx itu adalah sigma dari turunan f ke r ketika x-nya itu berada di 0 per r faktorial dikali dengan x pangkat r. Jadi kalau saya memiliki fx sama dengan e pangkat x, maka untuk turunan pertama x-nya akan menjadi e pangkat x. Tapi untuk turunan pertama f, jika x-nya sama dengan 0, akan menjadi e pangkat 0 untuk e pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian jika kita turunkan kepada turunan kedua dari x, maka akan menghasilkan e pangkat x. Ketika x-nya sama dengan 0, maka akan menjadi e pangkat 0 yang hasilnya juga adalah 1. Nah, jika kita masukkan ke dalam rumus, untuk f turunan pertamanya akan menjadi 1 per 0 faktorial dikali dengan x pangkat 0. Hasilnya juga 1. Namun untuk f turunan pertama, jika kita masukkan ke rumus akan menjadi 1 per 1 faktorial dikali x pangkat 1. Hal ini juga berkelanjutan pada turunan-turunan berikutnya. Nah, e pangkat x ini biasa disebut sebagai fungsi pembangkit eksponensial dari barisan 1, 1, 1, dan seterusnya. Nah, tetapi kalau kita bandingkan dengan fungsi pembangkit biasa, maka ini akan menjadi fungsi pembangkit biasa dari barisan 1, 1 per 2, 1/3 faktorial, 1/4 faktorial, dan seterusnya. Untuk fungsi pembangkit biasa, barisannya yang kita sebutkan hanyalah koefisien-koefisien dari polinom biasa. Tetapi untuk fungsi pembangkit eksponensial, tentu saja kita harus kaitkan dengan koefisien-koefisien eksponensialnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Untuk soal kali ini, kita masih menggunakan aturan penderetan Maclaurin, yang dimana fx sama dengan e pangkat min x, yang dapat dinyatakan sebagai 1 min x ditambah x pangkat 2 per 2 faktorial dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dengan x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah dengan seterusnya. Nah, sehingga fx itu adalah ini fx bukan fe. Fx itu akan menjadi e pangkat min x yang merupakan fungsi pembangkit eksponensial dari 1 min 1 1 min 1 1 min 1 dan seterusnya.
Namun jika kita kaitkan dengan fungsi pembangkit biasa, maka ini akan menjadi barisan dari 1, min 1, seperdua atau setengah, min sepertiga faktorial, min seperempat faktorial, dan min seperlima faktorial sampai dengan K. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh yang ketiga. Dari E pangkat X yang dimana kalau kita jabarkan sama dengan 1 plus X pangkat 2 per 2 faktorial dikali, ini ditambah ya, sorry. Ini ditambah bukan dikali. Ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial, ditambah seterusnya. Dan untuk E pangkat min X-nya adalah ini, maka dapat ditentukan untuk E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2. Jika saya memiliki GX sama dengan ini, maka akan menjadi 1 plus X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah dan seterusnya. Selain itu kita akan mendapatkan fungsi HX dengan E pangkat X dikurangi E pangkat min X per 2 yang hasilnya adalah X tambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dengan X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Sehingga kita dapat tuliskan bahwa GX ini adalah fungsi pembangkit eksponensial dari barisan 1, 0,1, 0,1 dan seterusnya. Sedangkan HX ini akan menjadi fungsi pembangkit eksponensial dari barisan 0, 1, 0, 1, 0, dan seterusnya. Nah, itulah cara untuk menentukan barisan dari fungsi pembangkit eksponensial. Oke, sekarang kita masuk kepada contoh yang keempat. Berapa banyaknya susunan 4 huruf dari kata engine atau ENGINE? Nah, berikut adalah keadaan pengambilan dari 4 huruf dari kata engine. Banyaknya susunannya adalah sebagai berikut. Nah, misalnya EENN. Nah, ini bisa dijabarkan sebagai 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Hal ini didasari dari banyaknya huruf yang berulang dan juga deretnya. Nanti jumlahnya akan menjadi 6. Hal ini juga kita lakukan pada beberapa susunan kata berikutnya yang hasilnya akan menjadi 6 ditambah 6 dikali 12 ditambah 24 sama dengan 102. Jadi kemungkinan banyaknya susunan 4 huruf dari engine adalah sebanyak 102. Hal ini saya akan lebih jelaskan pada contoh soal nomor 5 karena ini sangat bersangkutan dengan nomor 5 yang saya akan bahas sebentar. Nah, untuk sekarang kita akan bahas nomor 5. Kalau misalnya kita melihat dari yang soal sebelumnya, kita sudah mendapatkan beberapa pola dari barisan tersebut. Mulai dari 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial, ditambah 4 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial, dan seterusnya. Nah, dari sini ada beberapa kemungkinan yang kita akan simpulkan. Yang pertama, jika kita memiliki kata engine atau ENGINE, maka kemungkinan pertama yang kita akan dapatkan yaitu 2E. Dan kemungkinan yang kedua yang kita akan dapatkan yaitu 2N. Nah, untuk kemungkinan pertama kita akan mendapatkan 1 ditambah X per 1 faktorial ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial. Kemungkinan kedua juga akan sama, yaitu 1 tambah X per 1 faktorial ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial. Nah, selain itu ada juga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan yang ketiga yaitu 1 huruf G, dan kemungkinan keempat yaitu 1 huruf I. Sehingga yang ini akan menjadi 1 plus X dan juga yang di bawah adalah 1 plus X juga. Sehingga jika kita kalikan, ini adalah 1 ditambah X per 1 faktorial ditambah dengan X kuadrat per 2 faktorial, ini pangkat 2 ya, dikali dengan 1 plus X kuadrat. Jika kita akan jabarkan, maka kita akan mendapatkan hasil 1 ditambah 2 dikali X per 1 faktorial ditambah dengan X kuadrat per 1 dikali 1 faktorial ditambah 2 kali X kuadrat per 2 faktorial ditambah dengan 2 kali X pangkat 3 per 1 faktorial dikali 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 tambah 2X tambah X kuadrat. Nah, karena kita akan memusatkan pada 4 huruf di setiap barisan, maka kita gunakan adalah X pangkat 4 dengan menghasilkan notasi yang ada di bawah ini. Nah, yang sekarang yang kita akan cari adalah yang memiliki koefisien X pangkat 4 per 4 faktorial. Oh ya, mohon maaf, ini 4 ya. Nah, dengan mencari pengali yang menghasilkan X pangkat 4 per 4 faktorial, maka kita akan mendapatkan beberapa angka sebagai berikut. Nah, dengan koefisien yang sama, maka jika kita jumlahkan akan mendapatkan hasilnya yaitu 102. Baik, terima kasih. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.